Rakit PC 2 jutaan dapat AMD Ryzen DDR4. Mungkin bagi beberapa orang itu udah gak masuk akal lagi untuk rakit PC seperti itu di tahun ini. Tapi di sini saya bakalan rakit PC AMD Ryzen dengan budget 3 jutaan dan akan saya buatkan simulasi rakitan di harga 2 juta pas aja dengan spek yang sama. Tonton videonya sampai habis. Oke, langsung aja kita lanjut ke komponennya. Yang pertama, di sini saya pakai motherboard A320M dari Gigabyte. Saya beli second dapat di harga Rp666.000. Lanjut di bagian CPU, di sini saya pakai Ryzen 3 2200G. CPU ini udah punya iGPU Radeon Vega 8. Vega 8 ini udah cocok buat kalian jalanin game-game ringan sambil kalian nunggu beli VGA untuk kedepannya guys. Nanti akan kita tes untuk beberapa tes game dari rakitan PC ini. Yang ketiga, di sini RAM saya pakai 4GB DDR4 2 keping. Jadi total dia ada 8GB. Untuk RAM ini saya dapat di harga 260.000 aja guys. Tentunya ini RAM second ya. Di sini saya pakai RAM-nya itu dari bekas PC build up. Lalu untuk pada penyimpanan, di sini saya pakai SSD 256GB dari merek TeForce Vulkan Z. Untuk saat ini ada yang beredar di harga 500.000 sampai 600.000-an untuk SSD dengan merek yang sama. Untuk bagian PSU di sini saya pakai Segotep AN400W. PSU ini udah ada sertifikasi 80 plus white dan memiliki proteksi lainnya. PSU ini saya dapat di harga 360.000. Untuk casing di sini saya pakai Infinity Noir warna putih dengan harga 270.000. Untuk fan case di sini saya pakai dari Coolmon. Dengan harga 200.000 udah dapet 3 fan sama 1 controller RGB-nya. Yang terakhir untuk CPU cooler di sini saya pakai Olympus Gamma A40 Digital RGB. Saya dapat di harga 250.000. Nah, itu dia untuk spesifikasi rakitan PC kali ini. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan berikan rakitan PC kali ini dengan harga under 3 jutaan. Untuk motherboard kalian tetap pakai A320M dari Gigabyte atau merek-merek lainnya. Untuk CPU juga tetap pakai Ryzen 3 2200G. RAM pakai DDR4 4GB 2 keping juga. Untuk SSD di sini kita bisa fresh dengan harga yang lebih di bawahnya, yaitu dengan pakai SSD yang 128GB. Untuk PSU sebenarnya itu udah paling murah kalau kalian pengen lebih aman. Tapi buat ngepres budget, kalian bisa beli PSU dengan harga yang minimal 200 ribuan. Dan PSU-nya itu wajib memiliki 4x2 pin CPU. Untuk casing, kalian bisa pakai casing office standar aja, yang dijual dengan harga 50 ribuan secondnya. Lalu untuk fan case di situ kalian bisa beli 1 buah aja buat X house-nya. Lalu untuk bagian fan CPU di situ kalian bisa pakai bawaannya AMD aja dengan harga di 60 ribuan. Itu dia rakitan untuk simulasi di bawah 3 jutaan. Nah, sekarang kita lanjut ke review performa PC kali ini. Kita bakalan tes beberapa game ringan untuk PC ini. Nah, yang pertama di sini saya coba main Minecraft Japa di Prism Launcher dengan shader Super Duper Vanilla. Untuk FPS rata-rata didapatkan ada di 30 FPS. Tapi saat saya gak pakai shader, itu bisa dapat di 60 FPS dan gak bisa naik lagi. Sepertinya itu dari gamenya tersendiri guys. Soalnya ada beberapa review juga yang dapat FPS di angka 100 FPS-an. Yang kedua, di sini saya coba main game Call of Duty Modern Warfare 3 yang non remastered. Untuk in-game, jika sambil di-record, itu dapat FPS sekitar 20 FPS-an aja guys.
Tapi beda lagi kalau gamenya itu nggak sambil record. Berikut dia perbedaannya. Nah, kalau main gamenya nggak sambil direcord itu bisa stabil di 35-34 fps. Itu udah playable banget buat mainin game story kayak gini. Yang ketiga di sini saya coba game Blood Strike. Nah, untuk sambil record itu fps ada di 75 fps untuk rata-ratanya. Dan jika posisi sambil gak di record itu bisa nyentuh 100 fps. Bahkan jika phishingnya kita off kan itu bisa nembus juga 120 fps. Untuk bagian training dan gameplay itu fps sama aja di 100, gak ada bedanya. Saya hanya review di training saja. Yang keempat di sini saya tes game Call of Duty Modern Warfare Remastered. Di sini jika sambil record fps-nya dapat di sekitar 25-35 fps-an. Itu sangat gak playable sekali, terjadi banyak stuttering. Tapi jika gak sambil record, game ini bisa stabil di 50-60 fps-an. Game satu ini udah sangat playable dimainkan di Ryzen 3 2200G dengan RAM 8GB. Karena ini benar-benar playable untuk rakitan kali ini. Dan berikut dia data beberapa game lain yang tak sempat saya record untuk gameplaynya. Nah, itu dia tadi hasil review game di PC kali ini. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan kasih saran upgrade untuk PC kali ini. 1. Di Mobo ini kalian bisa ganti CPU kalian sampai Ryzen 5 5000 series. Kalian bisa upgrade ke Ryzen 5 5600G jika kalian tidak ingin membeli GPU atau kalian ingin merakit PC dengan opsi sangat hemat daya. Kalian juga bisa tambahkan sebuah GPU eksternal, misal dengan menggunakan GTX 1660 Super. Tapi dengan CPU saya sarankan itu diganti menjadi Ryzen 5 5500 non-G. Lalu bagian RAM kalian bisa upgrade sampai 32GB dengan 2x 16GB. Dan kalian juga bisa pasang SSD NVMe di bagian motherboard ini karena dia udah ada slot M.2 NVMe juga. Mungkin untuk rakitan tadi yang saya rekomendasikan 2 jutaan itu kalian bisa langsung ganti PSU nya terlebih dahulu menjadi PSU yang dengan bersertifikasi 80 plus bronze atau white minimalnya ya, karena supaya lebih jangka panjang lagi. Yang terakhir, kesimpulan. Sebenarnya buat kalian bisa rasain AMD Ryzen itu cukup dengan budget 2 juta pas aja. Tapi jika ingin agak sedikit jangka panjang, kalian tambahkan budget sampai 3 jutaan. Sebisa mungkin kalian bisa dapat RAM 8GB ke atas. PC rakitan kali ini itu sangat cocok buat kalian yang ingin terjun ke dunia Ryzen AM4 dengan budget yang pas-pasan. Untuk kedepannya kalian juga bisa upgrade ke Ryzen 5000 series. Sekian untuk konten review PC kali ini. Semoga buat kalian yang belum kesampaian rakit PC, semoga cepat kesampaian. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman semua, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah selalu support channel ini dengan cara subscribe channel ini. Buat kalian yang pengen request konten, silakan komen di kolom komentar. Dan di sini buat kalian yang para pemula-pemula rakit PC, di sini saya punya grup Tech Talk ID. Kalian bisa langsung join aja di kolom komentar. Gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Baik di hardware maupun software. Jangan lupa join buat kalian yang masih belum join. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.